Haleluya. Terpujilah Tuhan. Satu kesempatan Tuhan berikan kembali buat kita pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Sepanjang hari ini, selama 1 minggu, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, penjagaan-Mu sungguh luar biasa. Bapa yang baik, sebentar hamba-Mu akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati dan Kau urapi hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengar. Sehingga kebenaran firman-Mu membawa kami bertumbuh, membawa kami makin teguh, makin berakar di dalam Engkau. Dan kami siap menghadapi segala rintangan yang ada. Bersama dengan Tuhan, kami keluar sebagai pemenang. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Shalom. Apa kabarnya saudara? Tentu saya mengharapkan kabar yang luar biasa. Sebab di dalam Tuhan ada janji-janji yang luar biasa. Dan janji-janji itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin menyampaikan judul firman Tuhan pada hari ini tentang berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai yang ketiga. Sebelumnya pastikan bahwa saudara sudah membawa Alkitab. Ya, saya tunggu. Udah? Oke, saya akan bacakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang ketiga, saudara perhatikan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Nah, ini yang akan saya bahas tentang diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin ada orang datang kepada kita dan dia berkata, "Pak, saya diberkati Tuhan, Pak." Kira-kira pemikiran kita, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Wah, orang ini diberkati berapa duit sama Tuhan? Ya. Sebab kalau kita dengan jujur bicara, kata berkat itu identik dengan duit, saudara. Nggak salah memang. Tidak semua orang berpikiran begitu, tapi tidak salah. Memang uang yang kita dapat itu berkat dari Tuhan, ya. Berkat tapi dari Tuhan. Tetapi berkat Tuhan itu bukan hanya dalam bentuk materi. Nah, saya akan bahas di sini. Yang pertama, berkat Tuhan dalam rumah tangga, ya. Berkat Tuhan dalam rumah tangga. Yang kedua, berkat Tuhan dalam sikon yang sulit. Kalau menurut firman Tuhan, berkat di ladang. Nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga, berkat Tuhan dalam sikon yang tenang. Berkat dalam kota. Nah, kalau kita berpikir berkat dalam rumah tangga, saya akan bacakan di dalam Mazmur 128, Mazmur 128 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ya, Mazmur 128 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian nyanyian ziarah.
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan ditunjukkannya. 2. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya. 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Artinya berkat itu sampai 2 generasi. Nah, saya akan coba menjelaskan secara ringkas demikian. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Sebab apa, saudara? Kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita mau taat, berarti kita mau menuruti hukum-hukum Tuhan, maka apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya itu akan kita alami. Kalau tadi kita baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 3, nah itu diawali dengan takut akan Tuhan, menurut hukum-hukum Tuhan, maka berikutnya itu berkat yang akan diberikan kepada kita. Ayat yang kedua, saudara perhatikan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi orang itu setelah bekerja, dia bisa menikmati. Dia bisa menikmati. Artinya begini, saudara. Orang berkata begini, ada yang dikunyah dan bisa mengunyah. Ya. Sebab apa saya katakan demikian? Ada yang bisa dikunyah, artinya itu berkat sampai kepada kita, dan berkat untuk mengunyah, menikmati. Sebab ada orang menerima berkat, tapi tidak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati. Ada saja, saudaraku, penghalangnya. Coba kita lihat Pengkhotbah 6. Kitab Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Demikian, orang yang dikaruniai Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan. Jadi orang ini sudah dapat berkat, diberi oleh Tuhan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kok bisa, saudara? Berkat itu sudah ada di dalam tangan kita, tapi kita tidak bisa menikmati. Ya. Kalau kita pikir begini, kita sudah terima berkat. Saya mau beli makanan ini. Ternyata ada larangan. Tidak boleh makan itu. Kencing manis, diabetesnya tinggi. Mau makan yang ini, enggak boleh. Kolesterolnya tinggi. Mau makan ini, enggak boleh. Jantung, ada sakit jantung. Ada sakit ginjal, liver, dan lain sebagainya. Dapat berkat, tapi tidak bisa menikmati berkat tersebut. Sebab itu, saudaraku, kalau saudara bekerja, minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan ini dan berikan berkat Tuhan untuk aku bisa menikmati. Kadang-kadang tahu-tahu begini, saudara. Kadang-kadang ada terjadi sesuatu, mungkin mobil rusak atau kecelakaan, sehingga uang itu bocor kemana-mana. Bocor kemana-mana. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Maliaki 3 ayat 11, itu Tuhan memprotek berkat itu. Menjaga berkat itu, sehingga tidak sampai dimakan. Coba kita lihat Maliaki 3 ayat 11, saudaraku. Maliaki 3 ayat 11 dikatakan demikian. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Haleluya. Nah,
sekarang saya masuk di ayat yang ketiga. Di Mazmur tadi 128, ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, istri di sini seharusnya menjadi pohon anggur yang subur dan ditekankan di dalam rumah. Bukan di luar rumah, saudara. Di dalam rumah, sehingga seluruh keluarga itu menikmati kemanisan dari seorang istri, dari seorang ibu, dari seorang oma. Begitu, saudara. Dia bisa menikmati. Kadang-kadang terbalik ini, saudara. Ya. Kadang-kadang bisa terbalik. Istri di rumah, ya, kadang tidak berdandan, saudara. Tidak bersih, begitu. Pakai pakaian semaunya sendiri. Kadang daster yang sudah kumal, sudah berbau, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu di luar, wow, penampilannya bukan main, saudara. Bagus, bersih, wangi begitu. Nah, pertanyaannya, untuk siapa? Bukan berarti para istri tidak boleh berdandan kalau keluar. Berdandan sepantasnya, saudaraku. Tapi di dalam rumah, itu yang terutama harus menjadi berkat bagi sang suami, bagi anak-anak. Nah, saudara perhatikan, anak-anakmu dikatakan seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Haleluya. Buah zaitun itu sangat bermanfaat. Baik buahnya, baik minyaknya. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan, saudaraku. Nah, keadaan seperti ini karena faktor istri ada di rumah menjadi anggur yang manis, anak-anak ikut. Anak-anak melihat. Nah, kalau kita melihat keadaan sekarang hari-hari ini, ya, saudaraku, sampai dibuatkan karikatur. Begini, bapak ibu mengajak anak-anak pergi keluar makan. Nah, mereka senang. Sampai di rumah makan, mereka duduk. Duduk, saudaraku. Mereka duduk. Tapi mereka sudah pusing dengan acara masing-masing. Yang satu main game, yang satu WA-an dan lain sebagainya. Suaminya juga begitu dan seterusnya. Sehingga si istri yang semeja itu terpaksa bertanya lewat gadget. Mau makan apa? Si anak jawab, nasi goreng mah. Si anak satunya menjawab, nasi capcay mah. Si bapak menjawab juga, sate. Nah, mereka asik tapi tidak memperhatikan kepada istri. Setelah sekian lama ditunggu, kok makanannya nggak keluar-keluar. Setelah pada sadar dia lihat, loh, mamanya kemana? Ternyata mamanya sudah nggak ada, saudara. Nggak ada di tempat rumah makan itu. Mamanya jengkel pergi. Ini mau makan bersama atau sibuk sendiri-sendiri, saudara. Nah, sebab itu kalau kita bisa duduk semeja, makan bersama dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dan lain sebagainya, itu satu berkat yang tidak kecil. Sebab hari-hari ini sangat sulit mengumpulkan satu keluarga dalam satu meja makan. Tidak mudah. Semua punya acara sendiri. Sebab itu saya katakan, ini berkat, saudara. Kalau ada keluarga bisa duduk bersama, suami, istri, anak-anak bersenda gurau, makan dan lain sebagainya, itu berkat yang luar biasa. Haleluya. Nah, dilanjutkan di ayat yang keempat. Dikatakan demikian, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Di sini bicara tentang suami, ya. Suami yang takut akan Tuhan, seluruh rumah tangganya diberkati. Haleluya. Para suami dengar baik-baik, sebab
di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 itu hukum dalam suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bukan istri yang cerewet, bukan istri yang bawel, bukan istri yang suka bantahan, saudaraku, dan lain sebagainya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, nah, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Haleluya. Ini sebenarnya perhiasan yang sesungguhnya bagi seorang istri. Bukan perhiasan secara lahir, boleh saja saudara, boleh. Tapi yang terpenting dikatakan lemah lembut, ya, tunduk pada suami. Istri kalau sudah pintar cari duit, susah saudaraku tunduk. Tapi saya harapkan tidak demikian. 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Nah, perhatikan 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. 7. Para suami, perhatikan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kadang-kadang berkat Tuhan mau turun terhalang. Kalau tadi saya bacakan dalam Mazmur 128, itu suami pegang peranan. Tapi kalau suami kasar, suami tidak mau perhatikan istri, maunya sendiri, doanya pun terkendala. Doanya pun tidak dijawab oleh Tuhan. Ini perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Suami hormati istri sebagai teman pewaris, ya, sebagai teman pewaris. Haleluya, haleluya. Nah, kita melanjutkan di dalam Mazmur 128 ayat 5 sampai 6. Saudara perhatikan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Berarti kehidupan rumah tangga ini, selain melihat anaknya bahagia, dia bisa menikmati gilir yang kedua. Kalau Ayub itu menikmati berkat Tuhan sampai gilir yang keempat. Saudara baca nanti Ayub 42 ayat 16 sampai 17. Ayub setelah dipulihkan, diberkati kembali, Ayub menikmati berkat Tuhan sampai gilir keempat. Bukan main, saudara. Jadi anak, cucu, cicit, canggal. Kalau sampai gilir kelima, piut, saudara. Ya, sampai canggal. Bukan main. Usia Ayub cukup. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat berkat Tuhan untuk umatnya dalam sikon apa saja. Berkat Tuhan untuk umatnya dalam sikon apa saja. A. Dalam sikon yang sulit. Itu tadi dikatakan berkat di ladang. Berkat di ladang itu begini, saudara. Kalau satu orang bekerja keluar di padang, itu tidak ada perlindungan.
Mungkin dia sebagai gembala ternak, itu tidak ada perlindungan. Binatang buas bisa datang. Penyamun perampok bisa mengambil. Lepas tidak ada perlindungan. Tapi justru dalam keadaan yang sulit, dalam sikon yang sulit, Tuhan sanggup memberkati. Itu namanya berkat di ladang. Saya beri contoh satu. Daniel diberkati Tuhan justru saat sebagai tawanan di Babel. Sebagai tawanan, tapi Daniel punya satu komitmen, satu pendirian yang teguh, yang lainnya tidak diceritakan, tapi Daniel berkata, aku tidak mau menajiskan dengan makanan di Babel. Ya. Nah, kalau secara mata jasmani, orang tawanan tamat, saudara. Tamat, selesai. Tidak akan bisa diberkati. Tapi di sini luar biasa, saudaraku. Biasanya memang orang yang dalam tawanan tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan. Tapi karena Daniel mempercayai Tuhannya, sebab itu dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan Babel. Sebab itu dia dengan berani berkata kepada juru makan, dia nggak mau. Dia hanya mau makan sayur. Si juru makan berkata, nanti kalau kelihatan raja, kamu kurus, pucat, dan tidak bertenaga, otomatis yang disalahkan yang memberi makan. Tapi Daniel berkata, coba 10 hari. Kamu lihat, dan ternyata lebih bugar, lebih sehat, saudara. Akhirnya kita melihat Daniel 10 kali lebih cerdas, berhikmat. Haleluya. Dan kisah selanjutnya, Daniel diangkat begitu tinggi oleh raja. Jadi kita melihat berkat Tuhan, sekalipun sikonnya sulit, kalau orang itu punya pendirian, pegang perintah Tuhan, titah Tuhan dipegang sungguh-sungguh, Tuhan sanggup memberkati. Haleluya. Yang kedua, kita melihat Habakuk 3, kitab Nabi Habakuk, haleluya, Nahum, Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, kalau saudara tanya, apanya yang diberkati, Pak? Tanam tidak menghasilkan. Pohon anggur tidak berbuah. Saudara, pohon ara tidak berbunga. Di kandang, kambing domba tidak ada. Lembu sapi tidak ada. Semuanya tidak ada. Ini namanya gagal total. Bangkrut, saudara. Usahanya tidak berhasil. Tapi saudara perhatikan, di ayat 18, nah inilah berkat Tuhan. Inilah berkat Tuhan. Dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, di sini kita melihat, sekalipun faktanya seperti itu, Habakuk berkata, aku beria-ria, aku bersorak, aku bersukacita. Karena Tuhan menyelamatkan. Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Artinya begini, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kehancuran, orang ini memiliki mata yang bisa memandang, yang bisa melihat berkat Tuhan. Haleluya. Ini tidak mudah. Di tengah-tengah keberangkrutan, di tengah-tengah kehancuran, pasti orang ini kalau secara jasmani putus asa, saudara. Tapi di sini kita melihat dia bersorak-sorak. Ini tidak mudah. Kalau dia tidak punya akar yang teguh, akar yang kokoh di dalam Tuhan, roboh, tumbang, saudaraku. Haleluya, haleluya. Di tengah-tengah kegagalan, inilah berkat Tuhan yang luar biasa. Dia masih bisa melihat keselamatan yang daripada Tuhan.
Oh haleluya. Nah, lanjut saudaraku, di dalam kitab Nabi Yesaya yang ketiga, Nabi Yesaya 41 ayat 17 sampai yang ke-20. Yesaya 41 ayat 17 sampai yang ke-20 dikatakan demikian. Ya. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Haleluya. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah-tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Ini berkat yang hebat, saudara. Ini berkat yang luar biasa. Di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah tidak mungkin, tapi justru Tuhan menunjukkan kuat kuasanya. 18. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya. Untuk apa? Kalau Tuhan membuat mujizat, Tuhan melakukan hal ini kepada umatnya. Orang lain mungkin sukar, sulit, dalam keadaan yang sulit, saudara. Bahkan beberapa orang putus asa, putus pengharapan. Tidak ada lagi tempat untuk berpijak. Tetapi justru Tuhan memberkati anak-anaknya untuk apa? Di ayat yang ke-20, coba kita baca. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Jadi, di tengah-tengah masa yang sulit, kalau Tuhan memberkati kita, jangan sombong, jangan curi kemuliaan Allah. Dengan berkata, ya, karena saya lihai, karena saya punya modal, karena saya bisa mengelola usaha ini, sehingga berkat ini tidak kurang, berkelimpahan terus. Itu bukan memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita berkata, semua karena Tuhan. Aku berharap kepada Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang kering seperti ini, bukan karena kuat gagahku, tapi semua tangan Tuhan yang ikut serta di dalam pekerjaanku, sehingga aku berhasil. Nah, ayat 20 ini menjadi kuncinya. Kalau Tuhan memberkati kita dalam sikon yang sulit ini, ternyata saudara masih eksis. Saudara bisa bertahan, bahkan bisa lebih, saudaraku. Ceritakan bahwa ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Haleluya. Bahkan, saudaraku, Tuhan sampai hari ini pasti mencurahkan berkat-Nya. Dan Tuhan memberikan peringatan kepada kita di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 19. Tapi saya akan bacakan di ayat yang ke-19 saja, saudara. Ya, Ulangan 8 ayat 17 sampai yang ke-19. Saudara baca nanti. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Berkat itu bisa dicabut kembali, saudara. Kalau kita sudah mulai macam-macam, mulai menyembah berhala, artinya menyembah berkat, bukan menyembah si pemberi berkat. Ini keliru. Terlalu sering waktu umat Tuhan diberkati, justru berkat itu menjadi berhalanya. Dia takut, dia simpan baik-baik dan lain sebagainya. Dia keliru. Seharusnya menyembah si pemberi berkat,
Sebab itu Tuhan memberikan ancaman. Kalau saudara baca di ayat 17, 18, ya, itu sudah diberi peringatan oleh Tuhan, dan di ayat 19 Tuhan sanggup melakukannya. Nah, kita melihat sekarang di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Saya tidak baca, saudara. Saya akan ceritakan begini. Waktu Elia di tengah-tengah masa yang sulit karena tidak ada hujan, saudaraku, itu semua masa yang kering. Tetapi Tuhan sanggup memelihara setiap umatnya secara pribadi, orang per orang. Tuhan tidak pernah lalai, saudara. Bayangin, Elia seorang diri di tepi sungai Kerit. Tuhan selalu ingat dan Tuhan selalu mengirimkan berkat lewat peristiwa yang sangat-sangat tidak masuk akal, yaitu lewat burung gagak. Saudara tahu burung gagak itu pemakan daging. Jadi kita melihat pagi dan petang, pagi dan petang. Selama setahun penuh Tuhan kirim berkat itu. Haleluya. Jadi dengan kata lain begini, saudara. Jangan sampai kita kalau nerima berkat, ya ini kebetulan. Kalau kebetulan tidak berulang, saudara. Tapi justru di sini secara rutin. Ya, supaya kita sadar, supaya kita celik. Bahwa berkat Tuhan itu bukan kebetulan. Tuhan sanggup memberkati kita sampai di tempat kita. Saya beri contoh. Waktu Paulus dan Silas di dalam penjara, ini dua orang, saudara ya. Di dalam penjara bukan karena kesalahannya, bukan. Tapi saudara perhatikan, Tuhan kirim gempa secara luar biasa. Rumah penjara itu tidak roboh. Kalau roboh, mati, saudara. Paulus dan tapi yang kena gempa itu pintu-pintu penjara terbuka plus borgol terbuka. Yang lainnya enggak terjadi, enggak kena dampaknya. Haleluya. Kalau Tuhan memberikan pertolongan sangat teliti, saudara. Sangat teliti, dan itu pasti sampai kepada kita. Sehingga Paulus dan Silas melihat, haleluya, haleluya, bahwa berkat ini luar biasa. Di tengah-tengah kemustahilan, Tuhan kirim gempa, tidak ambruk. Kalau sekarang kita melihat gempa, sudah nggak beraturan, sudah. Rumah besar pun roboh. Bahkan bisa terjadi tsunami dan lain sebagainya. Terjadi kerusakan yang hebat. Tapi di sini kerusakannya secara khusus untuk menyelamatkan Paulus dan Silas. Itu Tuhan kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi berkat Tuhan itu secara pribadi pasti sampai. Sebab itu Tuhan berkata apa? Rambut di kepalamu dihitung. Jadi Tuhan menjaga kita itu sangat-sangat cermat, sangat-sangat teliti. Jangan takut, saudara. Di tengah-tengah kesulitan mungkin orang lain sulit mencari nafkah, sulit untuk makan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sanggup memberkati. Hari lepas hari, pagi dan petang, Tuhan kirim. Besok pagi lagi datang burung gagak. Besok pagi lagi datang burung dadak. Dan terus katakan, kalau hari ini Tuhan memberkati aku, Tuhan menjaga aku, besok juga Tuhan pasti menjaga aku. Lusa pasti Tuhan menjaga aku. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan sanggup menjaga dan memberkati. Haleluya, haleluya. Jangan kita berkata kebetulan. Enggak, saudara. Tidak ada kebetulan bagi Tuhan. Tuhan tahu. Tadi saya katakan berkat dalam sikon yang sulit. Ini berkat di ladang. Sekarang yang B, dalam sikon yang tenang. Artinya berkat di kota. Begini, saudara. Kalau orang itu keluar bekerja di kota, itu dikelilingi, dipagari. Aman. Jadi penyamun dan lain sebagainya nggak mungkin, sudah di dalam kota. Ini berkat dalam sikon yang tenang. Saya beri contoh satu.
Di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 5, saudara nanti baca, waktu Abraham lagi santai, lagi panas, dia duduk di bawah pohon terbantin. Ya. Tahu dia melihat Tuhan lewat. Terus Abraham mencegah supaya Tuhan itu tidak lewat, mampirlah Tuhan. Terus apa yang dikatakan oleh Abraham? Nah, coba kita lihat di Kejadian 18 ayat yang kelima 1 sampai 4, saudara baca. Saya bacakan di Kejadian 18 ayat yang kelima. Kejadian 18 ayat yang kelima, demikian saudaraku. Biarlah kau ambil sepotong roti. Ini Abraham berkata kepada Tuhan. Biarlah kau ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Jadi waktu itu Abraham ngomong, aku mencegah engkau, makanlah dulu, aku buatkan roti, dan lain sebagainya. Ini janji Abraham. Akhirnya Tuhan berkata, ya sudah, perbuatlah. Ayat yang ke-6 sampai 7, coba kita lihat. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar, seperti yang dijanjikan oleh Abraham. Tapi saudara perhatikan, 7, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Jadi apa yang diucapkan oleh Abraham itu sesuai. Bahkan lebih. Haleluya. Artinya begini, Abraham ini tulus. Perkataan dan perbuatannya sama. Sebab apa, saudara? Ini Abraham lagi senang, saudara. Nah, kalau lagi senang, biasanya orang tuh mudah berjanji. Nah, sebab itu kita harus hati-hati, jangan berjanji sembarangan. Kalau sekarang kita melihat mungkin tentang janji iman, wah, karena hati kita senang, kita diberkati dan lain sebagainya, saudaraku, apa yang kita ucapkan itu harus kita kerjakan. Bahkan Abraham berjanji memberi roti, tapi justru anak lembu juga ditambahkan. Haleluya. Ini penting diperhatikan. Kalau kita sudah berjanji, kalau dalam wasiat lama itu bernasar, kita tidak boleh, saudaraku, wasiat baru dikatakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak, lebih daripada itu dari si jahat. Jadi kalau kita sudah berjanji, tepati janji itu. Haleluya. Yang kedua, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4-5. Nah, waktu itu peristiwa itu begini. Salomo di tengah-tengah memberikan persembahan korban bakaran. Itu dikatakan 1000 lembu, itu harganya berapa? Saya nggak tahu, saudara. Saya bukan pedagang sapi. Kalau saya ambil gampangnya, mungkin nggak tahu dapat atau tidak. 15 juta satu ekor lembu. Kalau 15 juta kali 1000, itu artinya persembahan persembahan Salomo 15 miliar rupiah. Bukan satu persembahan yang kecil, saudara. Salomo memberikan persembahan begitu luar biasa. Di tempat lain sudah nggak terhitung lagi. Begitu banyak. Nah, terus di tengah-tengah keadaan yang tenang, di tengah-tengah keadaan yang sukses seperti ini, Tuhan bertanya, Salomo, minta apa kamu? Minta apa? Terus, apa yang diminta oleh Salomo?
itu akan diberikan oleh Tuhan. Nah, kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 3, 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13 ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13. Ini permintaan Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Permintaanmu itu sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja. Di antara raja-raja. Saudara perhatikan di ayat yang tadi dikatakan, haleluya. Saudara perhatikan ya. Dikatakan demikian. Jadi ayat yang 11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, saudaraku, Tuhan memberikan apa yang diminta. Sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan. Jadi kalau kita minta, saudaraku, kita percayalah bahwa Tuhan pasti melakukan. Bagian kita minta dengan iman, bagian Tuhan yang melakukan. Artinya Tuhan siap untuk memberkati. Nah, kita melihat Salomo di tengah-tengah kelimpahan berkat, dia tidak minta yang aneh-aneh. Tapi kalau saudara bandingkan dengan kitab Lukas 12, ayat 16 sampai 21, orang yang diberkati limpah, ladangnya diberkati limpah, saudara. Sampai akhirnya tidak bisa menyimpan lagi. Terus yang dia pikirkan, dia mau bangun gudang lagi, dia mau bangun tempat lagi, terus dia mau bangun. Tujuan akhirnya apa? Hai jiwaku, bersenang-senanglah, karena sudah tersedia apa yang jadi keinginannya, hartanya. Haleluya. Nah, di sini bedanya antara permintaan Salomo dan permintaan orang yang diberkati Tuhan di dalam kitab Injil Lukas 12 sangat berbeda. Tujuan hidupnya berbeda. Haleluya. Nah, saudara perlu ingat, ya, jangan kita serakah, saudara. Ya. Kalau sudah diberkati, masih lagi tujuan hidupnya jadi kabur. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu diingat baik-baik. Bukan hanya burung yang memiliki sayap, duit pun memiliki sayap. Dan duit itu bisa terbang. Mungkin saudara nggak pernah baca atau gimana, duit itu punya sayap dan bisa terbang. Kalau kita nggak pernah puas dengan penghasilan, duit itu bisa terbang. Amsal 23 ayat 4 sampai yang ke-5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap,
lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Dikumpulkan. Lalu lu kemana? Nggak tahu, saudara. Tadi saya kumpulkan banyak. Saudara mungkin pernah begini. Wah, kerja ini untung. Tapi setelah dihitung, akhir bulan, loh, kemana ya berkat itu? Kemana ya hasil itu? Kok nggak kelihatan? Uang tuh punya sayap. Kalau hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita tamak, uang terus dan ingat, uang akar segala jenis kejahatan. Haleluya. Tuhan sanggup memberi sayap kepada uang itu sehingga uang itu terbang. Contoh yang ketiga, dalam sikon yang tenang, Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Ini ayat yang luar biasa, saudaraku, ya. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia, itu Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Tuhan itu sudah atur berkat itu. Haleluya. Pada waktu kita tidur, kadang orang untuk tidur itu sulit, sudah. Sebab pikiran masih terus jalan. Ini notanya belum bayar. Ini bon. Besok harus bagaimana. Terus pikirannya terus begitu. Jadi sulit tidur. Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati kekasihnya, orang yang dicintainya, selagi dia tidur. Bukan berarti kalau begitu kita nggak perlu usaha. Bukan berarti kalau gitu kita tuh usaha juga sia-sia. Tuhan memberkati selagi kita tidur, ya sudah. Enggak, saudara, tidak. Haleluya. Jangan sampai satu kebenaran menentang kebenaran yang lain. Tuhan berkata begini, kalau orang tidak mau bekerja, artinya malas, masih kuat, masih gagah, tapi tidak mau bekerja, malas, dia mengandalkan Mazmur 127 ayat 1 dan 2, tidur aja sudah disiapin oleh Tuhan berkat. Untuk apa? Tuhan mengatakan, orang malas jangan makan. Jelas, saudara. Jadi kita mesti ngerti pengertian itu dengan jelas. Tidak bisa kita mengambil satu pengertian terus kita berdirikan sendiri. Dalam 2 Tesalonika 3:10, jika seorang tidak mau bekerja, jangan makan. Jangan makan, saudaraku. Tuhan jelas. Bahkan dikatakan orang malas itu disuruh belajar kepada semut. Amsal 6 ayat yang ke-6. Saya tidak bacakan semua, saudara catat, ya. Nah, kita melihat kembali di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2, mungkin orang melihat kita kok beda ya. Aku ini kalau nggak banting tulang, peras keringat, putar otak, hanya untuk cari sepiring nasi, sungguh kasihan, saudara. Sampai begitu rupa. Haleluya. Dalam Keluaran 9 ayat 4 sampai yang ke-6, Tuhan sanggup menjaga berkat umatnya. Keluaran 9 ayat 4 sampai 6, Tuhan sanggup menjaga berkat umatnya. Saudara jangan takut. Ya, saudara jangan bingung. Perhatikan, saudara, memang saudaraku, ada kalanya Tuhan sebagai gembala yang baik itu membawa kita ke padang yang berumput hijau, air yang tenang, sehingga kita enak, segar begitu, saudara. Kalau domba melihat rumput yang hijau, waduh, puas dia, airnya tenang, dia bisa minum. Haleluya.
Dan itu menyegarkan. Mazmur 23 ayat 3 katakan menyegarkan. Haleluya. Menyegarkan. Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Nah, hari-hari yang lalu, kalau kita melihat, saudaraku, sebelum masa pandemi ini, kita melihat umat Tuhan dibawa ke padang rumput yang hijau, dibawa ke air yang tenang, kerja rasanya begitu enak, begitu enjoy, saudaraku. Semua rasanya berjalan lancar, begitu luar biasa. Nikmati, bersyukur, saudaraku. Tuhan yang membuat segar jiwa kita. Coba kita lihat di dalam Yeremia 12, ayat yang kelima. Nah, kalau di masa-masa yang lalu, jiwa kita nggak segar, ya susah juga saya ngomongnya. Yeremia 12 ayat yang kelima dikatakan, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki. Jadi orang itu berjalan kaki, kita lari begitu saudaraku. Dan engkau telah dilelahkan. Bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda. Dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Kalau hari-hari yang lalu, kita tidak merasakan ketenangan, kedamaian. Padahal Tuhan memberikan sikon yang sangat nyaman. Sangat bagus kerja dengan tenang dan lain. Tidak khawatir macam-macam. Kalau sekarang kita keluar kerja, takut ketempelan virus itu, saudara. Takut ini, takut macam-macam dan lain sebagainya. Nah, di saat Tuhan membawa kita ke air yang tenang, nikmati. Tetapi saat Tuhan menuntun kita seperti hari-hari ini, melewati lembah kekelaman, jangan takut. Ya, jangan takut. Sebab dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, Tuhan beserta. Ya, Tuhan beserta kita. Apa yang lebih besar? Pandemi COVID-19 jauh lebih besar Tuhan kita. Jadi kalau sekarang ini orang berkata seperti kita ini lewat lembah-lembah kekelaman, jangan takut, saudara. Jangan takut, jangan khawatir, ya. Oh, haleluya. Jangan bersungut-sungut. Orang kalau sudah ketakutan, orang kalau sudah berkatnya kurang, seperti melihat bayang-bayang maut, ngomel, bersungut-sungut. Saudara perhatikan, Tuhan sedang mendapati umatnya di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Ini janji Tuhan di dalam Ulangan, coba kita baca aja, Ulangan 32 ayat yang ke-10. Saudara perhatikan baik-baik ini. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan di auman padang belantara, dikelilinginya dan diawasinya, dan dijaganya seperti biji matanya. Itu Tuhan kita. Padang gurun itu satu tempat yang ganas, penuh binatang buas. Kalau tidak hati-hati bisa mati, saudaraku. Hari-hari ini sama, tapi Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan mengawasi. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Saudara camkan baik-baik, saudara baca Ulangan 32 ayat yang ke-10. Tuhan menjaga dan mengawasi. Dijaganya kita seperti biji matanya. Di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima, Tuhan sanggup menyediakan berkat di mana saja. Baik di hadapan para lawan, musuh kita. Kadang orang begitu membenci kita. Kita nggak tahu apa salah kita. Membenci, iri dengan pekerjaan kita, jangan takut. Bagian kita, jangan membalas, saudara.
Jangan membalas orang-orang yang menjahati kita. Sebab apa, saudara? Dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku melimpah. Artinya begini, kalau kita menerima sebuah piala, berarti kita pemenang. Sebab apa kita menang? Karena kita tidak membalas. Kita tidak merencanakan jahat kepada orang yang berbuat jahat. Akhirnya piala itu penuh limpah dengan minyak. Haleluya. Tuhan akan membuat kita menang. Haleluya. Kunci untuk memenangkan sebuah pertandingan, jangan sampai kita kurang pengurapan. Jangan sampai kepala kita tidak ada minyak. Jangan sampai pakaian kita tidak putih. Di dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 8, kepala jangan kurang minyak, pakaian enggaknya putih. Haleluya. Nah, Mazmur 23 ayat yang ke-6, hasilnya saudaraku, kalau kita lihat ayat 1-2, Tuhan membawa kita, haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan membawa kita di lembah kekelaman. Bahkan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para musuh kita, para lawan kita. Akhirnya apa, saudara? Hasilnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Sampai kapan? Seumur hidupku. Selagi kita menumpang di dunia ini, Tuhan akan memberkati kita dengan kebajikan dan kemurahan. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa. Sebab itu, saat Tuhan membawa kita di padang rumput yang hijau, puji Tuhan. Bersyukur. Saudara, nikmati. Tapi saat Tuhan membawa kita di tempat kekelaman, jangan bersungut-sungut. Jangan ngomel. Sampai kita menerima piala. Sampai kita menerima piala yang penuh dengan minyak. Kesimpulannya. 1. Ada saatnya Tuhan membawa kita ke padang berumput yang hijau dan ke air yang tenang. Nikmati, bersyukur saudaraku. Tapi jangan sampai kita tenggelam dalam berkat sehingga lupa kepada si pemberi berkatnya. Waduh, gak ada waktu. Gak ada waktu untuk doa. Gak ada waktu untuk baca firman. Gak ada waktu untuk bersekutu dan lain sebagainya. Itu keliru. Di saat Tuhan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang, nikmati. Jangan sampai kita lupa kepada si pemberi berkat. Yang kedua, ada saatnya juga Tuhan menuntun kita dalam lembah kekelaman. Jangan takut. Kalau Tuhan beserta, pasti aman. Pasti aman. Kalau Tuhan beserta, pasti aman. Haleluya. Haleluya. Sebab itu saudaraku, kalau Tuhan izinkan saat ini kita mengalami lembah kekelaman, bayang-bayang maut, jangan takut. Pastikan bahwa kita senantiasa disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, maka dia sanggup untuk memberkati kita kembali. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan memberkati umatnya itu tidak tergantung sikon. Baik sikon yang sulit, baik sikon yang tenang, tapi Tuhan memberkati itu tergantung dari umatnya. Sekali lagi saya bacakan, Tuhan memberkati umatnya tidak tergantung sikon. Baik sikon yang sulit atau tenang. Tapi Tuhan memberkati itu tergantung dari umatnya. Artinya tergantung saudara, tergantung saya. Kalau kita mau mengikuti hukum-hukum Tuhan, mau melakukan, jangan takut. Tuhan tidak pernah berjanji kita menjadi ekor. Tuhan berjanji kita menjadi kepala. Tuhan tidak pernah berjanji kita di bawah, tapi Tuhan berjanji kita di atas. Sehingga lumbung-lumbung kita penuh. Diberkati Tuhan. Haleluya. Ada amin saudaraku. Ada amin. Di tengah-tengah bayang-bayang maut, jangan takut. Berkat Tuhan itu tergantung umat. Bukan tergantung sikon.
Banyak saudara. Sikon yang sulit pun kalau umatnya berkenan, Tuhan berkati. Bangsa Israel di Mesir, sikon yang sulit, Tuhan membuat satu perbedaan. Ternak orang Mesir mati, ternak orang Israel tidak mati. Sebab Tuhan membuat perbedaan. Biar hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, kita tahu ini sikon padang, sikon luar, di luar kota. Saudara, bukan berkat di dalam kota, tapi berkat di ladang. Jangan takut. Tuhan sanggup menjaga. Mazmur 121 dikatakan, ayat yang ke-8, saat engkau keluar, saat engkau masuk, Tuhan sanggup menjaga dan melindungi. Haleluya. Jadilah umat yang kuat. Jadilah umat yang berakar, yang berteguh di dalam firman Tuhan. Sehingga di tengah-tengah masa yang sulit pun, tetap kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, saudaraku. Oh haleluya. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga. Kami tahu Tuhan, kami yakin bahwa berkat Tuhan tidak tergantung dari sikon, tapi tergantung dari umat-Mu. Kami percaya biar kami sebagai umat-Mu Tuhan, umat yang berkenan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, sehingga perjalanan kami berhasil. Haleluya. Karena Tuhan yang memberkati perjalanan kami. Bapa yang baik, mungkin hari-hari ini beberapa dari umat-Mu sedang mengalami lembah-lembah bayang maut. Tapi janji-Mu itu luar biasa Tuhan. Engkau menyertai. Kalau Tuhan menyertai, cukup bagi kami. Di tengah-tengah masa yang sulit pun, di tengah-tengah padang gurun yang tandus, yang keras, Engkau sanggup memunculkan air. Di atas bukit-bukit batu pun, Tuhan sanggup mengeluarkan air itu. Hari ini kami katakan dengan iman, Tuhan sanggup memberkatiku. Sekalipun saat ini masa yang sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 5 roti, 2 ikan cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum yang perempuan, belum anak-anak. Kalau Tuhan memberkati rumah tanggaku, kalau Tuhan memberkati pekerjaanku, kalau Tuhan memberkati kesehatan, semuanya jadi indah. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya umat-Mu boleh bangkit, boleh berkemenangan, mulai hari ini, sampai Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biar umat-Mu diberkati, diberkati Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia roh, karunia roh, dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa berkemenangan, senantiasa berhasil. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang memberkati hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami bisa hidup, kami bisa diberkati, besok pun sama. Dan sampai Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.